Kemarin itu kan ada yang viral nih Kak soal pasangan yang memilih untuk child free. Nah itu kalau menurut Kak Saskia gimana? Waduh, gimana ya? Ya balik lagi tuh mungkin ya pilihan ya gitu. Cuman kalau aku, ya itu salah satu impian terbesar aku sih. Iya. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Loidrus dan kali ini aku bersama kakak Saskia Suka. Halo. Waalaikumsalam, ya ampun cantik banget ternyata Ya ampun, guys. aku juga cantik banget. Aku tadi dia ngomong tuh ya Allah nih mukanya glowing VO ya, saya langsung. Ya tapi gimana ya, namanya juga dokter gitu jadi tahu. Kan tapi tadi udah aku kasih tips nih. Iya, makasih loh. Anyway nih Kak Saskia, hari ini kita akan girls talk gitu gak sih? Boleh lah ya. Gimana nih kabarnya Kak Saskia hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus sekarang udah mulai ramai ya di rumah ya? Insya Allah udah mulai. Jadi kayak ini loh, misalnya yang masih suka bikin aku kayak terharu gitu tuh. Pusing pas lagi anak teriak-teriak tuh pusing. Cuman ada satu momen kayak aku sadar gitu, gue udah punya anak nih gitu. Jadi rumah tuh ramai dari yang sepi banget jadi ramai. Tapi kadang ramainya anak, teriakannya anak itu bukan bikin kita bete ya? Iya kan? Ya ada lah pasti Bete-betenya. apa ya momen-momen dimana bete karena lagi capek, itu wajar gitu. Tapi kebanyakan sih bikin yang kayak lebih, kalau gue ya karena nunggunya lama ya, jadi terharu. Sekarang Ukasha umur berapa sih Kak? Mau 2 tahun nih. Oh mau 2 tahun, jadi lagi lucu-lucunya banget tuh ya lagi. Bisa diajak ngobrol. Iya lagi belajar ngomong gitu ya. Udah bisa ngomong apa aja nih sekarang? Udah banyak sih alhamdulillah, masya Allah tabarakallah udah bisa. Jadi kayak misalnya dia habis jatuh, habis itu dia cerita detailnya. Tadi Uka jatuh gitu, udah bisa sambung-sambung kata. Terus cerita tadi di sini jatuhnya sakit gitu, udah bisa kayak gitu. Kan dia ekspresif tuh kalau ceritain sesuatu tuh, mimik mukanya tuh bikin gemes gitu, kayak apa jatuh tuh kadang dipraktekin jatuhnya gini puk gitu. Ih, lucu banget. Lagi gemes-gemesnya ya. Iya lagi gemes 2 tahun ya. Iya, dan pokoknya masa-masa itu tuh, kalau kemarin kan aku habis ngobrol sama Mama Rita ya, katanya pokoknya masa-masa anak kecil tuh harus dinikmati banget. Bener. Nanti kalau udah besar, udah di atas 5 tahun, apalagi udah sekolah, dia udah kayak nggak akan mau sama, ya maksudnya nggak sama mamahnya gitu, dia udah nggak mau diajak main. Dia kayak, ya aku maunya main sama temen gitu kan. Jadi kayak kita itu tuh pasti sedih sih. Sedih kan? Kalau sekarang kita kayak idola banget gitu Iya. ya, kayak ditinggalin kerja nangis, terus mau ke toilet aja dibuntutin. Itu nggak akan terulang lagi tuh masa-masa kayak gitu. Tapi by the way Kak, dulu tuh kamu nunggu selama 10 tahun ya. Itu pasti nggak gampang lah ya melewati masa itu. Itu gimana Kak kalau boleh cerita ups and down-nya sebagai suami istri melewati masa 10 tahun menunggu buah hati gitu? Ya alhamdulillahnya ya, mungkin Allah tahu kelemahan aku. Kalau seandainya punya suaminya mungkin yang menuntut itu juga, tapi alhamdulillahnya ya kita diujinya tuh sabarnya berdua. Jadi dalam penantian itu kita nggak ada yang kayak apa ya ngasih pressure satu sama lain. Jadi lebih yang support satu sama lain. Terus ya jadi ujian kita di nunggunya itu aja sih, gimana kita harus sabar ketika gagal, ketika hate lagi. Iya. Cuman masya Allahnya banyak hal yang bisa disyukurin banget dari perjalanan itu. Kita sama-sama saling mengisi satu sama lain, saling support. Suamiku tuh masya Allah banget deh, bener-bener yang kalau akunya lagi down, dia kayak yang distract, dan dia bilang gitu, kita kan nikah tuh karena kita saling sayang, bukannya karena kita tujuannya untuk punya anak. Betul. Kita kan gak ada mikirin itu waktu kita nikah gitu, ya udah enjoy aja, dia bilang gitu. Jadi kita juga sebagai perempuan kan pas digituin, ya udah deh gue juga bahagia aja kok kayak gini. Cuman ya pasti lah ada masa-masa yang makanya dulu tuh kalau aku lagi dulu kan sempet inseminasi kan, terus insem tuh gagal, sempet lah pasti ada dropnya, downnya. Tapi ya karena support dari suami jadinya gampang healing lagi tuh gampang healing lagi. Kalau boleh tahu dulu tuh problemnya tuh kenapa tuh Kak?
Aku kan ada endometriosis, Oh. terus ada polip juga, Polip, beraneka ragam lah. Oh, jadi Gado-gado. banyak faktor Iya, ya. banyak faktor. Terus suami juga sempat ada problem juga. Tapi kalau mungkin kalau cowok, ya kebetulan suami nggak yang big case banget sih. Jadi setelah minum beberapa ada suplemen Vitamin dari gitu dokter, ya. iya itu udah langsung membaik. Langsung gitu. membaik. Nah aku kan harus melewati operasi dulu, panjang prosesnya. Terus pas yang terakhir ini, alhamdulillahnya karena memang kita serius mau IVF nih, sampai dokternya tuh udah deh harus di laparoskopi aja gitu. Biasanya harus lihat di dalam itu ada apa gitu loh. Iya. Karena kalau mau dari USG. dari USG semuanya fine aja, cuman memang ada kelihatan kayak ada endometriosisnya gitu. Cuman itu bukan big deal lah gitu. Dokternya bilang ya itu tinggal dibersihin aja. Nah ternyata pas operasi banyak problem lainnya. Oh, baru kelihatan lah tuh ya. Gitu. Ya alhamdulillah sih dia setelah itu dokternya lebih percaya diri, ya tetap semua dikembalikan kepada Allah ya. Betul. Saya cuman sebagai perantara aja, sisanya kalian yang harus berjuang, berbanyak doa. Akhirnya setelah operasi dan ya ibaratnya masalah-masalahnya tuh dibuang-buangin gitu. Berhasil langsung. Jadi pas yang insem itu memang gagal karena memang di dalamnya rumahnya nih nggak siap gitu. Berarti waktu IVF itu pas dilihat hasilnya bagus, berhasil ya, pas ibaratnya kayak dimasukin. Itu tuh langsung berhasil jadinya pas IVF. Tapi memang harus ngelewatin proses operasinya dulu. Operasinya dulu, bahagia banget ya pasti ya. Masya Allah, Finally, penantian gitu ya. Masya Allah. Nah Kak, kemarin itu kan ada yang viral nih Kak soal pasangan yang memilih untuk child free. Nah itu kalau menurut Kak Saskia gimana? Waduh. Gimana ya? Ya balik lagi tuh mungkin ya pilihan ya gitu. Cuman kalau aku ya itu salah satu impian terbesar aku sih. Satu hal yang mungkin bukan aku doang tapi banyak orang yang pasangan itu sangat mendambakan itu dan mungkin perjuangannya jauh lebih luar biasa dibanding aku. Dan kalau aku pribadi salah satu yang kenapa sih aku pengen banget dapat keturunan gitu, karena ada 3 amalan yang nggak bisa terputus di saat kita meninggal nanti. Salah satunya adalah amalan doa dari anak yang soleh gitu, yang akan terus bisa ngedoain kita. Kita mau dong ada yang doain. Kalau aku ya kemarin mikirnya gitu, jadi memang sama suami juga ya udah Bismillah kita ikhtiarnya dimaksimalin. Ya selebihnya kalau memang takdirnya kita nggak dapat juga, kalau suami aku ya udah itu udah takdir Allah. Masih banyak jalan yang lain gitu. Berarti kalau dirimu sendiri nggak pernah tuh kepikiran sampai child free ya? Ya aku kan ikhtiar banget gitu. Aku sama ponakanku kan juga memang deket banget gitu, jadi memang suka anak-anak sih. Iya, jadi emang kayak udah pengen, ya maksudnya kayak ikhtiar untuk pengen bisa mendapatkan kasih sayang dari anak langsung. Ada niatan nambah lagi nggak? Amin, mau banget. Cuman karena aku kan udah diangkat saluran tubuhnya, jadi aku kalau hamil ya naturally gitu ya udah nggak bisa. Jadi memang harus melewati proses IVF ini. lagi. Nah itu tuh PR-nya, waktunya kapan? Ini dari kemarin aja anak kan ngikut gitu, kalau lagi kerja gini anak ngikut, terus nanti pulang ya gitu lah, bagi waktunya susah. Apalagi sekarang udah mau kayak sekolah-sekolah yang preschool gitu kan. Ya agak bingung waktunya aja sih kalau sekarang, tapi udah ada planning sama suami insyaallah. Kita doain. Senangnya tahun depan lah harus udah mulai fokus di situ lagi. Fokus ya, jadi mau ada adiknya Ukasya nih ya next. Amin. Mudah-mudahan lancar ya IVF-nya. Wow, ini tuh bener-bener Kak Saskia nih inspiring banget loh, ibu yang sibuk ya kan, tapi tetap memikirkan bagaimana bisa spending time sama anak ya. Susah sih, susah ternyata susah banget. Makanya aku malah ngelihat dari sisi gimana ibu aku memanage waktu dulu. Karena ibu aku tuh bener-bener pekerja keras banget, masih main sinetron zaman dulu. Terus anaknya aku masih inget banget di memori aku. Makanya pentingnya kita bener-bener meninggalkan memori yang baik untuk anak kita tuh, karena nanti kita akan inget sampai gede kan. Betul. Aku sampai sekarang inget mama aku tuh ngajarin aku di lokasi syuting.
untuk ujian besok sekolah waktu SD itu masih inget aku. Jadi kayak aku sesibuk apapun kalau anakku memang belum ada kewajiban untuk sekolah, aku pasti ada waktu dulu bisa ikutan dulu gitu. Nanti kalau kayak gini kan tidur siang lokasinya misalnya nggak memadain Yonox untuk tidur kan, jadi ya udah mau nggak mau pulang gitu. Tapi seenggaknya harus ada momen bisa terus sama-sama gitu. Oh, ya iya lagi ya, emang harus kayak gitu ya, karena nanti kalau anak udah sekolah tuh ya tadi kayak mungkin aku bayangin kayak kita jadi kayak udah mulai punya kehidupan masing-masing gitu ya. Jadi kayak as long as anak itu masih belum punya kehidupan dia sendiri, kita banyakin waktu sama anak. Di kemarin dirimu habis launching produk baru ya, yang aku kebetulan dapat juga dikirimin. Itu gimana tuh Kak ceritanya tuh Kak? Jadi kemarin tuh habis show Ramadan, kan semenjak yang pandemi itu tuh belum pernah lagi bikin show yang bisa dibilang cukup venue dan undangannya cukup banyak lah gitu. Sebelumnya kita bikin itu paling maksimal kayak 100 orang gitu, yang venue-nya juga nggak terlalu gede. Nah ini kemarin kebetulan bismillah deh sama Shirin, kita akan punya brand ini sama-sama sama Shirin sama Wisnu sama Irwan, jadi memang usaha keluarga gitu. Nah kemarin udah kita putusin bismillah deh, mudah-mudahan kayaknya Ramadan tahun ini udah beda nih sama tahun-tahun sebelumnya kan, kita sudah melewati pandemi ini, jadi bismillah aja yuk kita bikin acara. Ya alhamdulillah sih, jadi ini salah satu koleksi baru dari jadi aku ada 2 brand sih, yang Zaskia Soekarito sama yang Zashi. Nah ini launching untuk show Ramadan. Inspirasinya itu yang menarik, jadi kan judulnya itu Return, tema acaranya itu kayak benang merah dari si 2 brand ini. Yang satu inspirasinya dari Minang, yang satunya lagi inspirasinya dari Timur Tengah, karena papaku Timur Tengah, mamaku tuh Minang. Makanya produk hasilnya Masya Allah. Minang X Timur Tengah ya. Iya, jadi inspirasinya dari 2 tempat yang sangat sangat berbeda. Ya melekat lah gitu di hati. Udah gitu aku bikin film pendek juga kemarin ceritanya. Film pendeknya itu judulnya juga Kembali, jadi sama seperti nama acara kita. Kenapa sih dibikin film pendek itu? Karena memang tuh film pendeknya ini goalsnya gimana caranya orang pulang dari situ bukan hanya sekedar lihat fashion show aja, tapi pulang dari situ juga kembali kayak reminder lagi kita udah mau Ramadan nih gitu. Jadi aku pengennya kayak outputnya dapat, inputnya juga dapat gitu sih kemarin. Wih keren banget. And by the way Kak ya, salah satu yang aku juga salut sama Sungkars Family itu, mereka tuh kompak ya gak sih? Jarang loh kakak adik cewek ya kan itu akur. Ya kan, kamu ada gak? Aku nggak, jadi aku kebetulan kakakku tuh cowok semua. Itu aja nggak akur Kak, aku nggak bayangin kalau aku punya saudara perempuan tuh gimana berantemnya tiap hari. Tapi kalau dirimu sama Kak Shirin akur terus nggak? Alhamdulillah sih, akur terus? Hampir nggak pernah, paling ada mas kayak ya kurang berbeda pendapat lah gitu. Cuman yang nggak pernah yang sampai berantem, diem-dieman gitu. Cuma itu pun juga kalau misalnya sama-sama capek ngebahas sesuatu kita kayak nggak setuju, terus udah, tapi kita udah tahu batasannya gitu. Setelah itu udah diem sebentar dulu, abis itu biasanya langsung Shirin yang minta maaf. Tapi itu anak emang Masya Allah banget, hatinya seluas samudra. Dia hatinya Masya Allah banget, jadi langsung minta maaf. Terus udah abis itu aku ya juga langsung kayak udah kayak gak ada apa-apa lagi. Nggak pernah sih, alhamdulillah nggak pernah yang ribut gitu, insya Allah nggak pernah ya. Jadi memang, dan nggak tahu, aku ngerasanya tuh kayak kalau misalnya ini nih abis tag tadi aja abis telepon dia, jadi kayak harus intens gitu loh. Gitu. Sehari tuh harus berapa kali nelpon, terus bangun tidur yang dicariin tuh chatnya dia. Agak aneh sih memang. Gak, tapi berarti kalian sedekat itu loh. Iya, sesoulmate itu sih. Sesoulmate itu kan. Kayak mau tiap hari kita kerja bareng, padahal ya ketemu lagi gitu. Tapi kalau nggak ketemu, abis itu pasti cari-carian. Kayak aku misalnya ke luar negeri gitu, lagi traveling, nanti dia kangen bisa telepon video call nangis gitu, bisa kayak gitu. Sampai sekangen itu. Aku juga ditinggalin kemana gitu, bisa yang nyariin banget. Berarti emang dari kecil kalian memang se-soulmate itu? Enggak justru dulu itu musuh bebuyutan. Berarti baru pas besar dong ya? Awalnya tuh kenapa ya? Kalau diinget-inget tuh waktu teenager saja kita nggak deket sama sekali. Kayak punya dunia masing-masing gitu loh. Waktu pas SMP aja nggak deket.
Oh, malah iya, iya. bentrok terus. Jadi waktu awal mulai deket adalah ketika Shirin ngaji. Oh, ngaji. Dia tuh rajin kajian atau awal aku enggak. Jadi dari situ tuh dia kayak apa ya, mungkin nggak tahu ya, mungkin dia belajar jadinya kayak tahu apa sih fadilahnya ketika kita menjaga hubungan baik dengan sama saudara. Jangan kan sama saudara kandung gitu kan, sama semua manusia aja kita harus berbuat baik gitu kan. Jadi mungkin dari situ ke bawah juga kali akunya ya. Berarti ada banyak perubahan yang terjadi pada saat mungkin sebelum kalian itu berhijab dan rajin kajian dengan setelah ya Kak? Iya. Sebenarnya tapi semua itu kayak membuih organik aja gitu loh. Iya. Nggak yang kita jadi tiba-tiba langsung berubah. Aku juga kalau ditanya tuh kayak inget-inget waktunya juga bingung. Cuman kayak Allah aja sendiri gitu loh yang ngatur hati kita. Karena kan namanya kita selama manusia ya pastilah gitu, ada bapernya, ada marahnya. Cuman karena kita ada sesuatu yang kita takutin gitu, nanti udah cari berkahnya aja deh gitu. Kalau kita kayak gini nanti Allah nggak seneng lagi ngeliat kita berantem atau gimana gitu. Mungkin ada remnya kali ya. Iya. Waduh, keren banget nih ternyata perjalanan hidup Kak Saskia, dari yang gimana dulu dia berjuang untuk bisa sekarang hadir Ukasya, dan juga ternyata ya akur sih tapi dulunya enggak gitu. Dulunya enggak. By the way Kak Saskia, thank you so much nih atas cerita-ceritanya yang apa ya, yang selain membuat kita semangat juga membuat kita tuh sadar ya bahwa apa ya, anak itu ternyata banyak memberikan berkah buat kita, dan itu termasuk amal jariah gitu. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Makasih ya. Sama-sama Kak Saskia, thank you so much atas waktunya. Thank you juga yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.